Welcome back to channel Todopedia, dan kalau di video sebelumnya kita udah bahas harga wajar dari saham 4 perbankan besar, di video kali ini kita bakalan bahas berapa sih harga wajar dari 3 saham bank lainnya, yaitu BRIS, BNGA, dan juga NISP. Ya, jadi kita bakalan cari tahu nih berapa harga wajar dari ketiga saham ini dan gimana sih prospek ke depannya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia. Jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan jangan lupa juga untuk cek produk digital dan jasa digital yang gue punya di Linkit/Todopedia. Atau kalian juga bisa akses itu di channel page Todopedia di bagian tab store. Nah, di situ kalian bisa cek ya. Dan kalian juga bisa dapatkan produk digital yang tentunya berguna buat kalian. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat banyak extra benefit. Di antaranya ada stock pick terupdate, kalian juga akan dapat artikel premium, kalian juga akan dapat akses ke grup komunitas, dan juga kalian juga akan dapetin kumpulan Prom AI untuk investasi saham. Ya, jadi itu ngebantu kalian untuk analisa saham dengan lebih cepat dan lebih mudah dengan bantuan AI. Nah, untuk cara joinnya, teman-teman langsung aja klik tombol gabung atau join yang ada di bawah video. Ya, atau bisa juga melalui bit.ly/join membership Todopedia. Ya, itu linknya ada di bawah. Oke? Nah, nanti setelah kalian join, semua benefitnya itu ada di channel page Todopedia di tab membership. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kita masuk ke saham bank yang pertama, yaitu saham BNGA atau Bank CIMB Niaga. Nah, per video ini dibuat, saham BNGA ada di harga 1.815 dan hari ini dia naiknya lumayan teman-teman ya, sekitaran 3%. Nah, kita bakalan ngitung berapa harga wajar saham BNGA dengan metode discounted dividend model, dan di sini kita pakai tools discounted dividend model fair value calculator. Nah, tools ini bisa mempermudah dan mempercepat teman-teman untuk bisa ngitung harga wajar dari suatu saham. Ya, jadi buat teman-teman yang berminat, ya, buat teman-teman yang pengen dapetin tools ini, ya, langsung aja klik link yang ada di kanan atas untuk dapetin toolsnya. Nah, sekarang kita bakalan ngitung berapa harga wajar saham BNGA. Ya, pertama kita butuh data untuk EPS yang terbaru. Nah, di sini kita pakai data EPS yang terbaru ya di Stockbit. Ya, di sini ada datanya nih EPS-nya ya. Untuk trailing 12 month per kuartal 3 tahun 2025 itu EPS-nya ada di 276,8. Ya, kita masukin aja 276,88 gitu ya. Next, kita mau buat berapa sih estimasi pertumbuhannya BNGA untuk kedepannya. Jadi di masa depan ini estimasinya dia bisa bertumbuh berapa persen per tahun. Nah, sebagai pertimbangan BNGA ini dia punya banyak katalis pertumbuhan. Ya, yang pertama itu adalah digital banking Okto. Ya, tentunya ini bisa mempengaruhi pertumbuhannya BNGA. Kenapa kayak gitu? Karena digital banking Okto ini tentunya bisa mempermudah Bank Niaga untuk bisa dapat tambahan dana simpanan. Karena kan untuk pembukaan rekening itu bisa secara online. Ya, jadi itu mempermudah nasabah untuk bisa buka rekening di Bank Niaga. Dengan kayak gitu, tentunya bisa mendorong pertumbuhan dana simpanan, terutama dana simpanan yang sifatnya dana murah atau CASA. Gitu ya. Selain itu, Okto Digital Banking ini juga tentunya bisa numbuhin pendapatan fee transaksi. Karena kan di dalam digital banking ini kan banyak layanan keuangan ya, jadi itu tentunya bisa menumbuhkan jumlah transaksi di dalam platform digital, dan tentunya dengan potensi transaksinya itu semakin banyak, yaitu juga berpotensi untuk numbuhin pendapatan fee transaksi. Gitu ya. Selain itu tentunya dengan dana simpanan bisa didorong untuk bertumbuh, ya itu juga bisa mendorong pertumbuhan untuk pinjaman. Gitu ya. Jadi untuk digital banking Okto ini sangat-sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bisnisnya BNGA. Nah, selain itu BNGA ini dia tentunya juga akan dapat benefit dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Gitu ya, dimana ya seiring dengan ekonomi Indonesia bertumbuh, BNGA sebagai salah satu bank yang ada di Indonesia itu juga akan dapat benefit dari pertumbuhan ekonomi. Ya, dan selain dari dua katalis tadi, ya, katalis berikutnya yang juga cukup signifikan ke depannya itu adalah spin-off unit usaha syariah. Ya, di mana BNGA ini dia akan memisahkan unit usaha syariahnya untuk jadi entitas tersendiri. Nah, di video-video sebelumnya, ya, gue ada sebut ya bahwa dengan dia memisahkan unit usaha syariahnya atau spin-off sebutannya, ya, itu akan ngebuat labanya menurun. Nah, tapi ya untuk BNGA ini ternyata kasusnya agak beda. Dimana untuk BNGA setelah dia memisahkan unit usaha syariahnya, ya BNGA sendiri ini masih pegang 99% saham dari entitas yang nanti akan dipisahkan. Ya, jadi nanti unit usaha syariahnya yang akan jadi entitas sendiri
ya si IMB Niaga Syariah itu, ya si BNGA itu masih pegang 99% sahamnya. Artinya tidak akan ada penurunan laba. Untuk BNGA ini tidak akan ada penurunan laba. Malahan dengan si unit usaha syariahnya ini nanti jadi entitas tersendiri, mereka itu jadinya lebih leluasa untuk ekspansi bisnis, termasuk juga itu juga memungkinkan mereka untuk nantinya kalau misalnya mau IPO. Gitu ya. Dengan dia jadi entitas tersendiri itu berpotensi banget kalau misalnya mereka mau IPO itu bisa. Gitu ya. Dan itu tentunya juga akan jadi katalis pertumbuhan buat si BNGA. Jadi dengan unit usaha syariahnya ini berpisah, itu juga tentunya akan ngebuat mereka lebih leluasa untuk bertumbuh, dan itu bisa juga jadi potensi pertumbuhan untuk BNGA sebagai pemegang 99% saham. Gitu ya. Nah, jadi untuk BNGA ini katalis pertumbuhannya cukup bagus ya. Nah, cuman kita mau pakai estimasi yang lebih konservatif. Kenapa kayak gitu? Karena kita nggak pernah tahu nih ya apa yang akan terjadi untuk BNGA untuk kedepannya. Tahun ini BNGA itu pertumbuhan labanya itu melambat teman-teman ya, cuman single digit. Dari yang sebelumnya bisa double digit, tahun ini tuh cuman single digit. Artinya BNGA itu tidak kebal sama perlambatan pertumbuhan. Jadi kita ngelihat kalau potensi pertumbuhannya bagus, tapi kita mau lebih konservatif. Nah, menurut gua potensi pertumbuhan yang cocok untuk BNGA, yang mana kita udah mempertimbangkan potensi pertumbuhannya, tapi kita nggak mau terlalu optimis banget. Ya, menurut gua angka sekitaran 6% itu cukup realistis untuk BNGA untuk kedepannya. Ya, next untuk final year PE, ya kita mau estimasiin PE-nya ini berdasarkan rata-rata PE-nya BNGA dari beberapa tahun terakhir. Ya, untuk 3 tahun terakhir ada di 6,7 kali, dan untuk 5 tahun terakhir ada di 7,5 kali. Nah, kita coba aja ambil nilai tengahnya, yaitu sekitaran 7 kali. Ya, jadi kita berestimasi bahwa untuk final year PE-nya BNGA di tahun kesekian nanti ketika kita mau jual sahamnya itu ada di kisaran 7 kali price to earnings. Gitu ya. Next, kita mau tentuin berapa sih estimasi dividen payout ratio-nya BNGA untuk kedepannya. Nah, sebagai referensi, dari beberapa tahun terakhir, BNGA itu dividen payout ratio-nya sebenarnya berubah-ubah. Ya, trennya itu meningkat, teman-teman. Dari sekitaran 40%, tahun ini itu ada di sekitaran 58-60%. Gitu ya. Jadi dulu-dulu itu sekitaran 40%, ya, tahun ini tuh meningkat. Ya, beberapa tahun terakhir itu meningkat. Nah, kita ambil aja angka di sekitaran nilai tengahnya di sekitaran 55%. Gitu ya. Itu estimasinya kurang lebih segitu. Ya, sekali lagi ini cuma estimasi. Nah, terakhir kita mau tentuin berapa sih return yang kita mau dari saham BNGA, dan kita mau tentunya return yang bisa ngalahin return dari IHSG yang ada di sekitaran 11-12% dalam jangka panjang banget. Ya, kita mau returnnya lebih gede daripada itu, dan untuk BNGA ya kita mau return itu sekitaran 15% per tahun, yang mana 15% per tahun itu adalah return yang menurut gua cukup realistis untuk investasi saham jangka panjang. Ya, itu angkanya adalah di sekitaran 15%. Nah, dengan kita pakai estimasi ini, ya, kita dapat harga wajarnya BNGA ya untuk investasi 5 tahun itu ada di 1890, dan untuk 10 tahun investasi ya itu ada di 1860. Ya, artinya harga wajarnya BNGA itu ada di kisaran 1800-an. Nah, jadi saham BNGA di harga 1815 ini bisa dibilang fairly value, atau mungkin ya bisa dibilang under value, tapi ya diskonnya tipis aja. Gitu ya. Nah, gue pribadi tentunya nggak mau beli saham itu di harga wajarnya. Ya, gue selalu kalau beli saham itu selalu di harga diskon. Dan itu memberikan gue return yang bagus selama beberapa tahun terakhir. Gitu ya, dengan gue beli sahamnya selalu dengan margin of safety, ya, gue selalu beli saham itu di harga diskon, itu memberikan gue return yang bagus dari beberapa tahun terakhir. Dan kalau kita bicara tentang diskon, kita bicara tentang margin of safety. Kalau teman-teman mau pakai margin of safety 10%, berarti teman-teman beli sahamnya di sekitaran harga 1.700, ya, atau mungkin buat yang 10 tahun investasi, itu margin of safety 10%-nya di 1.670. Berarti di sekitaran harga 1.670 sampai 1.700-an itu adalah harga yang cukup bagus buat teman-teman yang mau pakai margin of safety. Ya, atau di bawahnya lebih bagus lagi. Gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya mau beli saham BNGA dengan margin of safety, bisa pertimbangin beli di harga 1.700 atau di bawahnya. Ya, jadi overall untuk sekarang nih saham BNGA
Ya, dengan dia udah naik cukup tinggi ke 1.800, ini saham BNGA sudah tergolong fairly value. Oke, next kita masuk ke saham yang kedua, yaitu saham NISP atau OCBC NISP. Nah, per video ini dibuat, saham NISP itu ada di harga 1.385. Nah, kita bakalan ngitung berapa harga wajarnya NISP itu dengan metode discounted dividend model. Ya, jadi kita langsung aja masukin data yang dibutuhkan. Yang pertama itu adalah data EPS. Ya, kita masukin aja data EPS-nya NISP yang terbaru itu di 212,38. Jadi kita masukin aja ya, 212,38. Next, kita mau buat berapa estimasi pertumbuhan NISP di masa depan nanti. Nah, bicara soal pertumbuhan di masa depan, NISP ini punya beberapa katalis pertumbuhan. Yang pertama itu adalah digital banking OCBC Mobile, yang mana OCBC Mobile ya ini tentunya bisa ngebantu pertumbuhan dana simpanan, karena kan untuk buat rekening untuk bank OCBC NISP itu bisa secara online lewat aplikasi OCBC Mobile. Nah, itu tentunya bisa ngebantu pertumbuhan dari dana simpanan, termasuk pertumbuhan CASA. Nah, kalau dana simpanannya bisa bertumbuh, artinya itu juga bisa mendorong pertumbuhan kredit untuk kedepannya. Kalau pinjaman atau kreditnya bertumbuh, artinya ya itu juga bisa berpotensi untuk membantu pertumbuhan dari pendapatan bunga NISP untuk kedepannya. Nah, selain dari pertumbuhan dana simpanan, ya NISP ini dengan dia punya digital banking, tentunya ini juga berpotensi untuk numbuhin pendapatan dari fee transaksi. Ya, dimana digital banking itu ya dengan nasabah itu bisa akses layanan keuangannya NISP dengan lebih mudah secara online, itu berpotensi untuk meningkatkan transaksi yang terjadi. Jumlah transaksi yang terjadi itu berpotensi meningkat, dan kalau transaksinya meningkat, tentunya itu juga akan dikonversiin menjadi pertumbuhan pendapatan fee transaksi untuk NISP. Gitu ya. Jadi digital bankingnya ini akan cukup signifikan nih buat NISP untuk kedepannya. Selain dari digital banking, tentunya pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhannya NISP. Ya, seiring dengan ekonomi Indonesia masih punya potensi pertumbuhan, tentu NISP kedepannya juga akan dapat benefit dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, selain dari dua katalis ini, NISP ini juga punya satu katalis lagi, yaitu loan to deposit ratio atau LDR-nya yang masih rendah. Di mana NISP ini punya loan to deposit ratio itu cuma sekitaran 70%. Ini lebih rendah dibandingin sama bank-bank lain yang bisa di sekitaran 80% ke atas. Ini artinya NISP ini masih banyak nih dana depositnya dia yang belum disalurkan ke kredit atau pinjaman. Artinya apa? Artinya potensi pertumbuhan pinjamannya untuk kedepannya ini cukup besar. Dan itu juga didukung dengan penurunan suku bunga. Ya, jadi dengan adanya loan to deposit ratio yang masih rendah, masih banyak nih dana deposit yang belum disalurkan ke pinjaman, ditambah juga suku bunga ini belakangan mengalami penurunan, ini akan mendorong pertumbuhan kredit untuk NISP. Dan kalau misalnya kreditnya bertumbuh, artinya ya pendapatan bunga ke depannya juga bisa bertumbuh untuk NISP. Ya, jadi tiga katalis ini adalah katalis pertumbuhan untuk NISP. Menurut gue NISP ini pertumbuhannya untuk jangka panjang masih cukup bagus. Jadi kita akan pakai estimasi pertumbuhan EPS yang cukup besar, tapi kita juga mau lebih konservatif. Ya, karena kan kita nggak pernah tahu nih, kedepannya kan bisa-bisa aja ada penghambat pertumbuhan NISP. Jadi untuk antisipasi kalau misalnya pertumbuhannya sewaktu-waktu bisa dihambat sama faktor apapun, ya kita mau pakai estimasi yang di satu sisi kita percaya bahwa prospeknya bagus, potensi pertumbuhannya cukup bagus untuk kedepannya, tapi di sisi lain kita juga mau lebih konservatif. Gitu ya. Dan menurut gua dengan mempertimbangkan dua sisi tersebut, menurut gua tingkat pertumbuhan di sekitaran 7% itu adalah estimasi pertumbuhan yang menurut gua cukup realistis, tapi juga di sisi lain kita juga yakin bahwa NISP ini punya pertumbuhan yang cukup oke. Ya, jadi menurut gua di 7% itu adalah tingkat pertumbuhan yang cukup achievable. Next, kita mau tentuin berapa sih estimasi final year PE-nya NISP untuk tahun terakhir nanti ketika kita mau jual sahamnya. Jadi ketika kita mau jual sahamnya, NISP ini estimasinya itu ada di price to earnings berapa. Gitu ya. Nah, dari beberapa tahun terakhir ya, untuk rata-rata price to earnings-nya NISP itu ada di sekitaran 6,5 sampai 6,8 kali. Nah, kita pakai patokan ya, untuk nentuin ini tuh kita pakai patokan dari rata-rata PER-nya NISP dari beberapa tahun terakhir. Dan kalau misalnya PER-nya NISP ada di sekitaran 6,5 sampai 6,8 kali dari beberapa tahun terakhir, ya katakanlah kita mau pakai estimasi sekitaran angka tengahnya aja, sekitaran 6,7. Gitu ya. Next, untuk dividend payout ratio, ya NISP ini
tahun ini dia bagi dividen itu dengan payout rasio sekitaran 50%. Ya, 49, sekian persen. Nah, kita anggaplah kita untuk kedepannya itu kita asumsiin dividen payout rasionya itu ada di sekitaran 50%. Gitu ya. Dan terakhir, berapa sih return yang kita mau dari saham NISP? Ya, untuk saham NISP ini kita mau return 15% per tahun supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG. Nah, dengan estimasi seperti ini, ya, kita dapat harga wajarnya NISP untuk investasi 5 tahun dan 10 tahun itu di sekitaran 1420. Gitu ya, 1420. Artinya apa? Di harga 1385 ini NISP dia bisa dibilang fairly value atau dia under value tapi ya selisihnya sedikit doang ke harga wajarnya. Jadi mirip nih kayak BNGA tadi. Ya, kondisinya NISP ini dia udah naik nih dan dia sudah mendekati harga wajarnya. Ya, masih di bawah harga wajarnya tapi sudah mendekati. Nah, kalau misalnya mau beli untuk invest jangka panjang ya tentunya ada baiknya kita beli di harga di bawah fair value-nya dan kalau bisa pakai margin of safety. Jadi sebenarnya NISP ini kalau misalnya teman-teman mau buy sekarang ya, misalnya teman-teman mau beli saham NISP di harga under value, menurut gue sekarang udah cukup oke. Tapi kalau gue pribadi nih, gue akan nunggu di margin of safety yang lebih besar lagi. Gitu ya. Mungkin bisa juga gue beli di margin of safety 10% ya, di 1280. Bisa aja ya. Atau mungkin ya gue nunggu di 1300 tapi yang nggak 1385 lah. Mungkin di bawah 1330 atau something. Gitu ya. Artinya apa? Artinya untuk sekarang menurut gue ini memang under value tapi gue dengan margin of safety yang tipis, menurut gue pribadi nih ya, ini gue pribadi, gue kurang nyaman. Gue kurang nyaman dengan margin of safety yang masih tipis banget. Gitu ya. Jadi, gue akan nunggu seenggaknya di 1300-an, mungkin 1320 atau 1330 itu maksimalnya segitu. Ya, tapi buat kalian silakan tentuin sendiri nih. Menurut kalian gimana? Udah oke nggak nih? Memang dia di bawah harga wajarnya nih. Ya, harga wajarnya 1420, dia 1380. Ya, ini udah di bawah harga wajar. Nah, silakan kalian tentuin sendiri. Menurut kalian udah oke belum? Gitu ya. Jadi untuk NISP kayak gitu teman-teman ya. Jadi harganya itu tergolong fairly value, di mana dia memang di bawah harga wajarnya tapi sedikit aja diskonnya. Oke, kita masuk ke saham yang ketiga yaitu saham BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Nah, per video ini dibuat, saham BRIS ini ada di harga 2.470. Nah, kita bakalan ngitung berapa harga wajarnya saham BRIS itu dengan metode discounted dividend model. Ya, nah di sini kita ambil data EPS yang terbaru untuk BRIS ya teman-teman ya. Ini data EPS-nya ada di 161,88. Nah, ini kita masukin ke dalam bagian ini ya, 161,88. Next, kita mau tentuin ya berapa sih estimasi untuk pertumbuhannya BRIS untuk kedepannya. Ya, jadi berapa persen nih pertumbuhan tahunan untuk BRIS untuk kedepannya kita buat estimasinya. Nah, untuk kedepannya menurut gue BRIS ini punya potensi pertumbuhan yang luar biasa masif. Kenapa kayak gitu? Karena BRIS ini punya beberapa katalis pertumbuhan yang bisa sangat-sangat mendorong pertumbuhan bisnis. Ya, yang pertama itu adalah Beyond by BSI, di mana ini adalah digital bankingnya si BRIS, gitu ya. Jadi Beyond by BSI ini adalah platform digital bankingnya BRIS. Nah, dengan adanya Beyond by BSI, ini menurut gue bisa ngebantu untuk mendorong pertumbuhan dana simpanan, terutama untuk tabungan wadiah dan juga tabungan mudharabah. Gitu ya. Jadi dengan adanya digital banking, nasabah itu bisa buat rekening secara online, itu akan mempermudah nasabah untuk bikin rekening syariah, dan itu tentunya bisa ngebantu numbuhin dana simpanannya BRIS. Nah, kalau dana simpanannya bertumbuh, artinya itu juga berpotensi untuk numbuhin pembiayaan yang dikasih sama BRIS ke nasabahnya. Gitu ya. Jadi dengan dana simpanannya bisa bertumbuh, itu juga berpotensi untuk numbuhin pembiayaannya. Nah, selain itu dengan adanya digital banking, tentunya itu juga akan berpotensi untuk numbuhin pendapatan fee transaksi untuk BRIS. Ya, apalagi dengan layanan Beyond by BSI ini yang banyak banget. Mulai dari layanan tabungan, layanan keuangan, layanan emas gitu ya. Dan juga ada layanan untuk sosial dan juga spiritual. Gitu ya. Jadi itu juga masuk ke dalam aplikasi Beyond by BSI. Nah, dengan layanannya banyak ya, itu berpotensi untuk bisa numbuhin jumlah transaksi yang bisa terjadi di dalam digital bankingnya BRIS, dan itu tentunya bisa jadi sumber pertumbuhan pendapatan fee transaksi gitu ya. Nah, selain itu BRIS ini menurut gue punya potensi pertumbuhan yang masif seiring dengan masih bertumbuhnya perekonomian syariah di Indonesia. Dan untuk perekonomian syariah di Indonesia ya,
ini ada data terbaru di mana untuk inklusi keuangan syariah di Indonesia itu masih sekitaran 13%. Artinya apa? Artinya baru 13% masyarakat Indonesia yang dapat akses ke layanan keuangan syariah, teman-teman. Artinya masih banyak banget masyarakat di Indonesia yang belum dapat akses ke keuangan syariah. Dan Indonesia sebagai negara yang mayoritas agama muslim, ya tentunya ini masih ada potensi ekspansi market untuk BRIS untuk kedepannya. Jadi masih banyak nih orang yang masih bisa dijangkau sama layanan keuangannya BRIS. Dan itu tentunya ngebuat potensi pertumbuhan BRIS dalam jangka panjang untuk bertahun-tahun ke depan itu menurut gua masih akan gede banget potensi pertumbuhannya. Karena masih banyak market yang belum dipenetrasiin sama BRIS. Gitu ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga yang tentunya juga akan mendorong pertumbuhannya BRIS itu adalah Bullion Bank. Ya, di mana BRIS ini dia juga sekarang bertransformasi menjadi bank emas. Gitu ya. Jadi bukan cuma layanan secara uang doang, tapi juga layanan perbankan secara emas. Di mana dia punya layanan kayak cicil emas, nabung emas, dan juga dia juga ada pembiayaan gadai emas. Gitu ya. Dan itu tentunya bisa numbuhin pendapatannya BRIS, di mana dengan adanya transaksi jual beli emas, ya adanya layanan tabungan emas, ya itu bisa numbuhin pendapatan fee transaksi dan juga pendapatan administrasi. Gitu ya. Itu bisa jadi sumber pertumbuhan pendapatan untuk transaction fee dan juga pendapatan untuk biaya admin. Gitu ya. Dan juga dengan adanya gadai emas, dan gadai emas ini jumlah nasabahnya itu bertambah terus, artinya ke depannya ya BRIS ini bisa dapat potensi pertumbuhan pendapatan dari segi gadai emas ini. Gitu ya. Jadi Bullion Bank ini juga akan mendorong pertumbuhan BRIS untuk kedepannya. Gitu ya. Jadi dengan pertumbuhan yang sebagus itu, menurut gue BRIS ini dia bisa tumbuh dengan kencang untuk kedepannya. Dan menurut gue untuk tingkat pertumbuhan yang cukup realistis untuk BRIS, ya di satu sisi gue ngeliat BRIS ini pertumbuhannya masif banget, tapi di sisi lain gue mau sedikit lebih konservatif. Di sini gue akan pakai estimasi 15% per tahun untuk BRIS untuk beberapa tahun ke depan. Oke, next untuk final year PE, ya di sini kita bakalan pakai rata-rata PE-nya BRIS dari beberapa tahun terakhir, ya yang mana itu ada di sekitaran 17,6 kali. Ya jadi kita pakai aja rata-rata PE-nya BRIS dari beberapa tahun terakhir di 17,6 kali. Next untuk dividen payout ratio, BRIS ini dia ini rutin bagi dividen itu dengan payout ratio yang sebenarnya kecil banget, cuman sekitaran 10-25%. Dan beberapa tahun terakhir itu di sekitaran 15%. Jadi sebenarnya BRIS ini kalau kita bicara dividen dia ini kecil banget. Nah, di sini kita pakai aja ya dividen payout ratio-nya asumsinya itu sekitaran 15%. Nah, cuman ya di sini kita dapat gambaran bahwa BRIS ini bukan saham dividen. Artinya kalau kita mau invest di saham BRIS itu bagusnya kita ekspektasinya itu capital gain only. Jadi ya pastiin teman-teman kalau invest di saham BRIS itu jangan mengharapkan dividen. Gitu ya. Dan yang terakhir untuk return investasi dari saham BRIS, karena gue ngelihat kalau BRIS ini dia potensi pertumbuhannya cukup kencang untuk kedepannya, gue tentunya juga mau return investasi yang agak lebih besar lah ya. Kalau biasanya kita pakai 15%, tadi BNGA 15%, NISP 15%, untuk BRIS karena potensi pertumbuhannya besar, gue mau agak lebih besar lah, katakan 16% per tahun. Ya, nah dengan estimasi seperti ini, kita dapat harga wajarnya BRIS itu ada di 2.847 untuk investasi 5 tahun, 2.840 untuk investasi 10 tahun, dan 2.840 juga untuk investasi 20 tahun. Artinya apa? Harga wajarnya BRIS itu ada di sekitaran 2.800. Dan di harga sekarang di 2.400-an, ini sebenarnya tergolong cukup under value. Gitu ya. Jadi BRIS ini cukup under value ya, di mana harga wajarnya ada di 2.840, dan dengan asumsi, dengan estimasi bahwa kedepannya BRIS ini punya tingkat pertumbuhan bisnis yang kencang, didorong sama Beyond by BSI, didorong juga sama pertumbuhan ekonomi syariah, didorong juga sama Bullion Bank. Nah, jadi meskipun secara valuasi kita bisa lihat di sini untuk saham BRIS ini valuasinya secara PE bisa dibilang cukup premium ya, PBV-nya juga 2,2 kali, ini cukup premium. Tapi dengan potensi pertumbuhan BRIS yang menurut gua akan cukup besar ke depannya ya, bahkan bisa dibilang sangat besar ke depannya ya, di harga 2.400 di PE 15 kali ini masih tergolong under value.
Gitu ya. Jadi undervalue itu bukan cuman bicara soal PE-nya kecil atau PE-nya gede, ya, PE-nya di bawah 10 atau di atas 10, tapi itu juga bicara tentang berapa persen sih potensi pertumbuhan perusahaannya untuk kedepannya, untuk beberapa tahun ke depan. Gitu ya. Jadi untuk Breeze di harga 2.400, menurut gua ini bisa dibilang cukup undervalue. Oke, jadi itu dia ya, harga wajar dari 3 saham perbankan, Breeze, BNGA, dan juga NISP. Nah, menurut kalian gimana nih untuk ketiga bank ini? Ya, kalau misalnya kalian punya insight, kalian punya pandangan lain ya tentang tiga bank ini, boleh banget kalian share di kolom komentar. Siapa tahu ya, bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya Todopedia makin semangat untuk bikin konten-konten yang terbaik untuk kalian semua. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli ketiga saham ini, jadi keputusan investasi itu masing-masing ada di tangan kalian 100%, dan tetap do your own research, oke? Kalau gitu, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.